Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah sallallahu alaihi wa ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wasallam wa ala ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini menuju siang kita akan belajar sejarah ketika Rasulullah SAW sudah lahir. Kemarin kita belajar Rasul ketika sebelum lahir masih dalam kandungan, ketika Rasulullah lahir dan kejadian-kejadian gaib, kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Makkah, yang terjadi di Parsia, yang terjadi di Isra, ya, yang terjadi di seluruh alam dunia ini menyambut kelahiran Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah lahir seperti halnya manusia biasa, maka Rasulullah SAW pun itu perlu menyusui. Dahulu dalam tradisi di kalangan Arab, ya, orang-orang itu akan lebih terpandang keluarganya jika dia memberikan bayinya untuk disusui oleh orang lain. Nah, yang pertama ketika kita mengambil dari satu riwayat hadis dalam Maulid Al-Berjanji, di sini dikatakan wa arda'athu ummuhu ayyama summa arda'athu Suwaibah al-Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahab hina wafatuhu inda miladihi alaihi salatu wassalam yubashshira fa'adathu ma'a ibnihi Masruhi wa Abi Salama wa hiya bihi khafiyah wa arda'at qawlahu Hamzatullah bida fi nasratin nuwwir surah fi nusratin di surah. Baik, saya akan bercerita mengenai Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah itu adalah seorang budak belia. Dia berasal dari golongan Aslam, makanya namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Beliau itu bekerja atau menjadi budaknya Abu Lahab. Beliau menjadi budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Rasulullah. Ya, adiknya Sayyid Abdul Muttalib. Ya, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, Suwaibah al-Aslamiyah inilah yang pertama kali mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa keponakannya dari Sayyid Abdullah lahir dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kapal ini Bu. Kita kayak gini. Ya, Suwaibah al-Aslamiyah lah. Lalu Suwaibah al-Aslamiyah dibebaskan dari budaknya Abu Lahab. Bu, mana putranya itu? Ya sini Neng. Yang mana pilih sini? Oh, Incu saya namanya. Nin. Dibebaskan oleh Abu Lahab. Ada tadi di grup, tinggal di print. Di grup ada, saya udah share materinya. Ada? Nanti bisa di grup, bisa di share. Saya kembali lagi cerita bahwa Suwaibah Aslamiyah ini adalah budaknya Abu Lahab dan orang yang pertama kali mengabarkan kepada Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah SAW. Maka sebagai hadiah atas kegembiraannya Abu Lahab dilahirkannya Rasulullah SAW, maka Suwaibah al-Aslamiyah ini dibebaskan dari budaknya hingga dia menjadi bebas. Setelah itu, Ada kan dulu kampus satu mah nggak bisa, dua kali Pak. Kalau ada mah tadi juga di foto. Kampus satu mah nggak ada. ya masih salah Abi. Nah, terus Ya, ini kampus di gaya internal sama beberapa itu. Dua-duanya nggak ada. MTP desa. Oh, jenama itu. Iya, dan beren guru CR, internet. Nanti aja lah ya. Biar lebih konsen, jadi tinggal baca. Nah, Suwaibah Aslamiyah ini tadi adalah yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Tugas selanjutnya adalah Suwaibah menjadi orang yang menyusui pertama
setelah ibunya Siti Aminah. Jadi Siti Aminah pun menyusui tetap. Ya, Siti Aminah menyusui, lalu dilanjutkan oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ini dikenal di kalangan Bani Hashim atau keluarga besar Abdul Muthalib. Ini ada beberapa orang yang pernah disusui oleh siapa? Oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Ya, di antaranya ini terbukti wa arba'atu qablahu Hamzah alladhi humida fi nasratid dini surah. Salah satu yang pernah disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah sendiri. Hamzah itu disebut dengan singa, Asadullah, orang yang pemberani. Sayyidina Hamzah itu orang yang meninggal di perang Uhud, yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu disusui oleh Suwaibah. Jadi antara Sayyidina Hamzah dengan Rasulullah itu bukan hanya paman tetapi saudara persusuan. Oke. Kita lanjut. Ila Tauroda Haika Hazza Rahidul Manuni Abdolihi wa Waho. Suwaibah itu meninggal setelah perang Khaibar. Yang jadi pertanyaan, apakah agamanya Suwaibah? Nah, dia ada perbedaan pendapat. Dikatakan kila ala dini qaumiha al-finatil jahiliyah wa kila aslamat asbatal khalaqu Ibnu Mundu wa Haka. Jadi menurut Ibnu Mundu itu dia masuk Islam ketika Rasulullah sudah menyampaikan keislamannya tentang Islam. Dan ada sebagian yang mengatakan bahwa Suwaibah al-Aslamiyah meninggal dalam menurut agama kaumnya yang terdahulu, yaitu zaman jahiliyah. Jadi ada dua pendapat seperti yang dikatakan. Oke, kita skip dulu sampai sebelum kita ke cerita yang kedua. Ada satu kejadian di mana ketika Abu Lahab meninggal dunia. Payah atulah. Abu Lahab itu kan sampai disebutkan dalam satu surat Al-Quran, ya. Surat Al-Tabbat Yada Abi Lahab. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sholat, terus dia diganggu sampai dilempari oleh kotoran, sehingga ada satu surat yang dikhususkan untuk Abu Lahab. Nah, dalam cerita Urwah bin Zubair yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kalau salah ya, dalam kitab Bukhari itu dikatakan suatu waktu ketika Abu Lahab sudah meninggal, saudaranya ada yang bermimpi dan bertemu dengan Abu Lahab. Terus ditanya lah Abu Lahab, cenah kumaha mari di kuburan teh geus maot teh kumaha? Lalu Abu Lahab mengatakan, saya setiap hari disiksa dengan siksaan yang keji dan yang parah, sampai parah siksaannya. Tetapi setiap hari Senin saya disiksanya itu diringankan, tidak seperti hari-hari biasa. Karena apa? Karena jasanya dia merasa parah, merasa bahagia ketika lahirnya Rasulullah dan membebaskan Suwaibah al-As. Cacak-cacak musuh Allah. Walaupun musuh Allah yang memusuhi agama Allah, tetapi Allah masih mengasihi kepada Abu Lahab dengan diringankan siksanya setiap hari Senin karena bahagia atas kelahiran Rasulullah dan atas pembebasan Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi bagaimana mungkin kita sebagai umat Islam tidak merasa bahagia ketika Rasulullah lahir? Maka bentuk kebahagiaan kita sebagai umat Islam, maka diadakanlah acara Maulid Nabi, mengenang kelahirannya Rasulullah SAW.
washabihi wasallam. Abu Lahab saja diringankan siksanya. Kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana ganjarannya dan bagaimana balasannya, wallahu a'lam. Ya. Nah, itu dari kisah itu bisa kita ambil ya kesimpulannya. Baik, kita lanjut ke cerita yang kedua. Setelahnya disusui oleh Suwaibah. Ya, karena Suwaibah masih di kalangan keluarga, disebut kalangan keluarga. Biasanya ada orang yang setiap kali itu datang untuk meminta disusui. Yang kedua disusuilah Rasulullah, summa arda'athu al-fatatu Halimatus Sa'diyah. Rasulullah disusui yang kedua kalinya oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu bernama asli Halimah bin Abi Zu'aib As-Sa'diyah dari kalangan Bani Sa'id. Halimah ibnati Abi Zu'aib. Halimah ibnati Abi Zu'aib dari Bani Sa'id bin Bakar, salah satu kabilah Arab Badui di Jazirah Makkah. Nah, kenapa harus sama Badui? Pertanyaannya itu. Kenapa orang-orang Mekah mempercayai anak-anaknya untuk disusui oleh orang Badui Mekah? Ya. Karena tradisi menyusui oleh orang Arab Badui Mekah, mereka mempunyai tujuan agar anaknya tumbuh kuat. Karena bagaimanapun susu kan menjadi gen katanya. Jadi asupan kepada anak itu supaya dia lebih kuat, karena orang Arab Badui Mekah kuat. Terus juga orang Badui dengan orang Mekah aslinya itu lebih fasih bahasa Arabnya orang Badui. Jadi supaya bahasa Arabnya fasih. Dan satu lagi, orang Badui itu mempunyai akhlak yang sederhana. Jadi orang Arab Mekah itu ingin anaknya nanti kuat, bahasa Arabnya fasih, dan juga mempunyai akhlak kesederhanaan. Dan ketika Halimah dan suaminya Haris, namanya suaminya Haris bin Abdul Uzza. Nama suami Halimah itu Haris bin Abdul Uzza, datang ke kota Mekah. Dia menceritakan dalam sebuah riwayat Ibnu Ishaq, ketika aku datang ke kota Mekah, berbondong-bondong orang Arab Badui untuk meminta bayi yang mau disusui. Karena minta imbalan, tujuannya pertama minta imbalan. Halimah beserta suaminya dan satu anaknya yang bernama Syaimah binti Haris. Nah, Syaimah binti Haris itu jadi saudara persusuannya nanti. Syaimah binti Haris dengan Rasulullah datang ke kota Mekah dengan menggunakan keledai yang kurus dan lemah dan tidak mengeluarkan susu, sudah tidak mengeluarkan. Ketika datang ke Mekah, semua orang sudah mendapatkan bayi-bayi yang akan disusui. Sedangkan Halimah dan suaminya itu belum mendapatkan bayi. Ada satu bayi, yaitu yang namanya Muhammad binti Aminah, tetapi dia anak yatim. Mereka orang-orang yang mencari bayi untuk disusui itu berpikir, arek di mana menang imbalan? Dari mana saya dapat upah dari seorang anak yatim? Karena tidak mau menyusui Rasulullah pada waktu itu, karena pikirannya tidak ada yang menggajinya, yang mengupahnya selama 2 tahun itu.
Tetapi Halimah mengatakan, saya daripada pulang ke rumah tanpa membawa bayi, saya lebih baik membawa bayi ini, bayi yatim. Lalu disepakatilah ketika, nah ini satu kejadian yang mungkin juga sebuah kejadian yang sangat ajaib. Ketika Rasulullah sudah di tangan Halimah, maka susunya, susu Halimahnya, susu kedelai, susu Halimah anu kembar, yang tadinya air susunya berkurang, itu jadi melimpah, subur, bapak dagan, kudu pakai silikon ya teman, ya, sehingga dia menyusui Rasulullah di susu yang kanannya dan anaknya yang perempuan di susu kiri, bisa dua-duanya disusui. Yang kedua, keledai yang dia tumpangi tadi datang dalam keadaan lemah tidak bersusu. Akhirnya di keledai itu menjadi keledai yang paling cepat sampai ke rumahnya dibandingkan keledai-keledai yang lain. Ini karena keberkahan Rasulullah. Dan Halimah berserta Haris itu orang yang miskin di sana, tidak orang punya, makanya mencari pekerjaan menyusui itu ke kota karena orang yang tidak punya. Ketika Halimah dan Haris menjadi menyusui Rasulullah, maka kehidupannya berubah drastis 180 derajat. Unta-untanya yang dulu kurus tidak mengeluarkan susu menjadi yang penuh sehingga dijual mahal. Sehingga keadaan ekonomi Haris dan Halimah menjadi lebih baik ketika menyusui Rasulullah SAW. Sampailah 2 tahun. Ketika 2 tahun, karena batas menyusui itu 2 tahun ya. Ketika 2 tahun akan diberikan lagi kepada Siti Aminah. Ketika 2 tahun akan diberikan lagi kepada Siti Aminah, ternyata di Mekah sedang ada wabah penyakit. Maka mintalah izin Halimah kepada Siti Aminah untuk mengurusnya kembali selama 2 tahun. Maka Aminah mengizinkan. Jadi yang lain itu 2 tahun, tapi Rasulullah bersama Halimah Sa'diyah 4 tahun diurus. Karena apa? Karena tahu keberkahan mengurus Rasulullah. Nah, ada satu kejadian ketika Rasulullah di tahun kedua disusui oleh diasuh, ya bukan disusui lagi berarti ya, sudah diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Ketika bermain Rasulullah SAW berserta anak-anaknya yang 3, Rasulullah didatangi oleh 2 orang yang bersosok berjubah putih dan dibelek dadanya sehingga dikeluarkan hatinya dan dibersihkan. Anak-anaknya yang sedang bermain lapor ke Halimah. Ketika Halimah sampai, ketika Rasulullah itu sedang ketakutan, pucat dia sekarang kayak budak badannya, datang orang asing, terus orang asing itu membelah dadanya, terus hatinya dikeluarkan. Kata Rasulullah, cepat seorang mah kunaon jam badannya. Ya cenah aya nu ngabelek dada tuluy dikeluarkeun hatena. Kan ieu jalanna kan ieu. Kayak ini. Kita lagi ya beres. Tadi abang nanya buka. Kalau waktu disusui oleh Suwaibah sampai umur berapa? Bos Suwaibah mah enggak sebentar aja. Suwaibah mah hanya 2 bulan tuh karena langsung dicari. Karena itu kan hanya di kalangan sendiri saja, kalangan internal Suwaibah. Ketika sampai mana tadi? Ketika sampai Rasulullah ditanya oleh Halimah, kenapa ada apa yang terjadi? Terus dia mengatakan datang 2 orang yang berjubah putih, lalu dia memegangiku dan lalu membelah dadaku sehingga ada yang dikeluarkan dari tubuhku dan dicuci dalam air yang dingin lalu dimasukkan kembali. Ketakutanlah Halimah dan Haris ini ketakutan, ada beranak batur ya, anak orang lain gitu. Ketakutan, maka setelah kejadian itu maka dikembalikanlah Rasulullah kepada ibunya Siti Aminah ke umur 4 tahun. 2 tahun setelah kejadian itu Rasulullah ditinggalkan oleh ibunya, oleh Siti Aminah dalam waktu 6 tahun. Nah, kejadian ini
Jadi ada 2 orang yang pernah menyusui dan itu merupakan saudara persusuannya, yaitu anaknya dari Halimah Tusa'diyah yang bernama Syaimah binti Haris. Sampai Syaimah binti Haris, cuman Halimah Tusa'diyah itu sebelum datang risalah kenabian sudah meninggal. Ya, jadi beliau tidak pernah menyaksikan ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Berbeda dengan Suhaibah. Kalau Suhaibah itu melihat bagaimana Rasulullah diutus menjadi Rasul. Ya. Tetapi Halimah itu meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Tapi anak-anaknya yang menjadi saudara persusuannya, yaitu Syaimah binti Haris, selalu mengunjungi Rasulullah ketika di Madinah. Dan mereka masuk Islam semua. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita ini, ya kan di sini dikatakan wadarra sayahabat rudaril banani al yaminu minhuma wa al banal akharu akhaw. Susunya penuh dengan air susu, terus wa asbahat ba'dal hazal wal faqru ghaniyah. Halimah menjadi kaya setelah sebelumnya kurus dan miskin. Wa samanati syariku ladaiha wa syayya, unta dan kambingnya yang kurus menjadi gemuk-gemuk. Wa anjaba anjani biha kullu milatin wariyah, dan hilanglah semua bencana dan musibah darinya. Wa taraja sa'du burda asyaha hamir wa wasya, kebahagiaan menyulam kerudung kehidupannya. Jadi yang terjadi perubahan drastis ketika Halimah yang tadinya hanya ingin mengurusi anak yatim saja, ya, karena orang lain yang menyusui yang datang dari perbatasan Taif itu, orang-orang baru itu, dia berpikir ujroh, berpikir dunia, berpikir ada malayan mengupah budak yatimah. Tapi kebahagiaan dan juga kesejahteraan yang dialami oleh Halimah beserta istrinya, beserta suaminya, ya, menjadi satu kenyataan ketika mau mengurusi atau mau menyusui Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian-kejadian ini. Yang pertama, kemuliaannya 2 orang wanita yang beriman. Ya, walaupun kita tahu kejadian dari menyusuinya Suhaibah dan juga Halimah itu masuk Islamnya tidak awal kan, karena belum mengenal Islam pada waktu Rasulullah baru dilahirkan. Yang kedua, ada satu nilai yang tidak bisa dibeli, ya, dengan harta, yaitu nilai kasih sayang. Suhaibah menyusui Rasulullah SAW karena masih merasa menjadi bagian keluarganya Bani Hashim, walaupun dulunya menjadi budak Abu Lahab. Yang kedua, Halimah Tusa'diyah merasa kasihan kepada anak yatim. Makanya Rasulullah itu sangat sayang pada yang mau mengurus anak yatim. Yang selanjutnya, kegembiraan atas lahirnya Rasulullah SAW. Begitupun kita semua merasa bergembira. Maka Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadis itu, man fariha bina farihna bihi. Orang yang merasa bahagia atas kelahiranku, maka aku akan merasa bahagia dengan kebahagiaan umatnya, umat Rasulullah SAW. Dan yang keempat, Rasulullah sangat menghargai jasa-jasa beliau. Jasa Suhaibah, jasanya Halimah, sehingga Suhaibah pernah diberikan satu baju oleh Rasulullah di Madinah, baju bagus. Dan ini adalah ibuku. Dan Rasulullah tidak pernah menganggap bahwa Suhaibah itu orang lain, bekas budak, tetapi menganggap dia tetap adalah ibu saya, ibu sepersusuan saya. Begitupun Halimah Tusa'diyah, ketika anaknya berkunjung ke Madinah bahwa dia adalah saudara sesusuanku, lalu diberikan hadiah oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah menghargai atas jasa-jasa orang-orang yang sudah menjadikan besar, menjadikan beliau
sebagai seseorang yang bermanfaat bagi manusia di seluruh alam ini. Nah itu pun hikmah-hikmah yang dapat kita pelajari dari kejadian Rasulullah. Insya Allah dalam pertemuan kedepannya kita akan bercerita lebih lanjut mengenai Rasulullah SAW. Ya, setiap kali saya baca, setiap kali saya belajar mengenai tarikh Rasulullah, kadang sedih, kadang senyum, ya. Karena ya kejadian Rasulullah itu loba sedihna dibanding senyum. Karena penderitaan beliau, ya. Kata Rasulullah sendiri, biarlah penderitaan itu menjadi satu kifarat untuk umat. Kalawannya sebagai satu rasa sayang, rasa cinta, rasa kasih kepada umatnya. Baik, ibu-ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.